Backdrop simple yang saya buat ini modalnya itu nggak nyampe ratusan ribu atau jutaan rupiah loh. Karena mayoritas pembuatan dan dekorasi backdropnya ini hasil DIY yang terbuat dari barang-barang bekas dan barang-barang yang ada di rumah. Mau lihat cara saya mendekorasi backdropnya seperti apa? Tonton videonya ya, dilarang skip videonya karena di sini saya tidak hanya dekorasi backdropnya saja, tapi juga bakalan kasih lihat full DIY dari barang-barang bekas. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau ngadain acara lamaran atau tunangan, ulang tahun ataupun wedding, gak sedikit kan dari kalian yang pastinya menyewa backdrop untuk acara-acara tersebut. Nah, kalau kalian menyewa backdrop, harga backdropnya itu sendiri kisaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Nah, di video saya kali ini saya ingin membuat simple backdrop yang pastinya low budget banget, karena mayoritas pembuatan backdropnya itu hasil DIY yang terbuat dari barang-barang bekas seperti gelas plastik, kardus bekas, kertas nasi uduk, tisu, dan barang-barang yang ada di rumah. Mau lihat cara saya membuat backdrop dari barang-barang bekas dan cara menghias backdropnya seperti apa? Cek tutorialnya ya. Oke, step pertama kita mau bikin macam-macam DIY dulu ya. Nah, DIY yang pertama yaitu kita mau bikin daun palem kering. Yang ini yang saya lingkari. Daun palem kering ini terbuat dari kertas nasi. Nah, kalau kalian mau tahu cara buatnya seperti apa, kalian tinggal lihat aja ke channel YouTube saya. Kalian scroll ke bawah aja. Untuk videonya sudah saya buatkan video DIY daun palem kering dari kertas nasi. Nah, kalian tinggal lihat aja ya. Oke, kita lanjut ke DIY yang kedua. Nah, DIY yang kedua ini saya ingin membuat bunga mawar dari tisu. Nah, bunga mawar dari tisu ini kalian siapkan aja 3 lembar tisu untuk satu bunga mawar. Tisu yang pertama kalian lipat 4 seperti ini, digulung-gulung 4 kali ya, pokoknya 4 lipatan. Dan tisu yang kedua dan ketiga kalian lipat 3 kali saja seperti ini, 3 lipatan. Nah, yang ketiga juga 3 lipatan, dan ini yang tadi tisu yang pertama 4 lipatan, lebih kecil kan ukurannya dari tisu yang kedua dan ketiga. Kalian bisa lihat di sini ukurannya jauh bedanya. Nah, tisu yang pertama kita gulung dulu, pastikan bagian lipatannya ini berada di bawah, sedangkan yang tidak ada lipatannya di bagian atas. Nah, kita gulung aja seperti ini. Gulungnya agak rapat sedikit aja. Kita gulung-gulung seperti ini. Nah, nanti ujung tisunya ini kita berikan lem, lalu kita tempel ke tisu yang lainnya seperti ini. Lalu kalian berikan lem lagi untuk menempel tisu yang kedua. Nah, pastikan bagian yang tidak ada lipatannya di atas ya, sedangkan yang ada lipatannya di bagian bawah. Nah, kalian tinggal gulung lagi sama seperti yang pertama, digulung aja, tapi jangan terlalu rapat gulungnya, agak dilonggarkan, dan digulungnya juga nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa, karena supaya hasil lebih bagus malah kalau nggak rapi. Nah, kalau sudah bisa ditempel. Lalu tisu yang ketiga juga ditempel lagi menggunakan lem. Nah, jangan terlalu rapat banget ya gulungannya supaya membentuk hasil bunganya itu lebih cantik. Nah, seperti ini kalau sudah ditempel. Nah, ini tinggal dimekar-mekarin aja. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah banget kan? Dan ini dia hasilnya bunga mawar dari tisu. Oke, kita lanjut ke DIY yang ketiga. Nah, DIY yang ketiga ini saya ingin membuat lampu awan dari gelas plastik yang ini ya. Nah, ini kalau malam hari lampu awannya akan terlihat seperti ini kalau pada malam hari ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampu awan itu yaitu gelas plastik. Nah, gelas plastik, 2 gelas plastik ini untuk satu lampu awan. Lalu ini lampu LED kawat. Lampu LED kawat ini saya beli di Shopee seharga 9.500 aja. Lalu karena ini kawatnya menggulung, kita buka dulu ya gulungannya. Kita buka dulu sampai kawatnya tidak menggulung. Kalau sudah tidak menggulung seperti ini, kalian bisa langsung masukkan aja ke dalam gelas plastiknya.
gelas plastik yang pertama, lalu gelas plastik yang kedua. Nah, untuk tombol switchnya jangan kalian masukkan ke dalam gelas ya, kalian diletakkan saja nantinya di luar. Nah, kalau sudah masuk si lampu LED kawatnya, tinggal kalian tempelkan menggunakan lem tembak di bibir gelas plastiknya. Nah, kalau sudah rapat, sudah menempel dengan sempurna, nah ini untuk tombol switchnya. Supaya terlihat lebih rapi, kalian bisa tempelkan aja lem double tip. Nanti kalian tinggal tempelkan si switchnya ini ke atas yang sudah diberikan double tip. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu untuk gelas bawahnya kalian bisa tempelkan double tip. Ini gunanya buat menempelkan pita balon. Kanan dan kiri ya, kalian tempelkan pita balonnya. Nah, untuk menempelkan pita balon ini kalian menggunakan lem double tip. Nah, pita balon ini panjangnya itu selera kalian ya, kalian mau panjangnya seberapa panjangnya itu terserah kalian, karena kalau kepanjangan pun kalian nantinya bisa diikat si pita balonnya. Nah, ini yang sudah saya tempelkan pita balon, maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tempelkan lem fox pada seluruh area gelas plastiknya. Tapi jangan sampai kena si tombol switchnya ya. Kalau sudah, kalian bisa tempelkan dakron. Nah, ini dakron sisaan membuat DIY bin bag. Kalian bisa searching aja, scroll ke bawah DIY bin bag saya. Nah, kalau kalian nggak punya dakron, kalian bisa pakai kapas. Nah, ini kalau dinyalain lampu switchnya akan seperti ini. Nah, masuk ke DIY yang keempat. Nah, DIY yang keempat ini saya ingin membuat dekorasi balon seperti ini. Nah, ini dia balonnya. Saya ingin mendekorasinya hanya dengan menggunakan pita balon, bagian bawah balonnya, lalu di bagian bawah pitanya saya tempelin foto keluarga seperti ini. Dan menempelkan foto keluarganya pun hanya saya strapless aja ke pita balonnya, lalu pita balonnya juga hanya saya ikat pada balonnya. Buat kalian yang mau ngadain acara lamaran, kalian bisa mengganti fotonya itu menggunakan foto kalian bersama pasangan kalian, atau kalian yang mau ulang tahun bisa menggunakan foto yang sedang berulang tahun. Nah, saran saya kalau kalian mau pakai dekorasi balon, warna balonnya itu kalau bisa disesuaikan dengan warna backdropnya ya, karena supaya lebih matching. Dan di sini saya membeli balonnya itu di Shopee seharga 380 perak dan saya membeli 20 balon. Oke, kita masuk ke DIY yang kelima. Nah, DIY yang kelima ini saya ingin membuat board dari kardus bekas. Boardnya itu yang seperti saya tandai ini ya. Nah, ini dia boardnya, pinggirannya tetap pakai daun palem kering dari kertas nasi. Nah, ini kardusnya kardus bekas. Bagian belakangnya kalian bisa lihat seperti ini. Penyangganya pun menggunakan kardus bekas. Dan supaya lebih rapi, kalian bisa warnai bagian belakangnya. Nah, kalau saya ini tidak saya warnainya hanya bagian depannya saja seperti ini. Dan ini saya warnainya menggunakan pilok berwarna hitam. Lalu untuk pinggirannya saya pasang atau saya gunakan pita renda menggunakan lem tembak menempelnya. Nah, ini tulisannya terserah kaliannya mau kalian tulis apa. Kalau kalian acara lamaran atau tunangan bisa kalian tulis nama kalian dan pasangan kalian, atau kalau yang sedang acara ulang tahun bisa tulis nama yang sedang berulang tahun ya. Next, kita masuk ke DIY yang keenam. Nah, DIY yang keenam ini saya ingin membuat cushion cover dari kain perca atau sarung bantal dari kain perca. Nah, kalau kalian nggak punya kain perca, kalian bisa pakai hijab atau kerudungan kalian, tapi warnanya itu yang menyesuaikan warna backdrop ya. Nah, kalian bisa lihat kan kalau di sini saya menggunakan kain perca, kainnya pun banyak benang-benangnya seperti ini karena ini kain perca atau kain sisaan bikin baju. Kebetulan warnanya itu sama seperti warna backdrop. Nah, kalian tinggal lipat-lipat saja seperti ini, lalu kalian sematkan jarum pentul supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya ya. Kalau bagian depannya seperti ini lebih rapi kan. Lalu saya ingin mempercantik sarung bantal ini dengan tali baju. Nah, ini saya menggunakan tali baju, tinggal saya ikat-ikat saja supaya lebih cantik aja, terlihat lebih cantik aja si bantalnya ini. Dan bantal yang saya gunakan atau cushion yang saya gunakan ini memang bantal yang ada di rumah saya. Nah, ini juga sama, tinggal sematkan aja pakai jarum pentul si pita bajunya. Ini saya pakai pita baju ya. Nah, ini dia hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bantal yang satunya ya.
Oke, ini yang terakhir, DIY yang ketujuh atau DIY yang terakhir, saya ingin membuat ini bendera segitiga dari kertas origami. Cek tutorialnya langsung. Nah, kertas origaminya saya pakai 2 warna, lalu ini tali pita balon, lalu gunting dan spidol. Nah, di sini saya menggunakan 2 warna, warnanya nggak jauh beda dengan warna backdropnya. Kertas origaminya kalian lipat aja seperti ini, lalu kalian bikin bentuk segitiga seperti ini. Lalu bagian ujungnya kalian potong atau kalian gunting aja. Nah, kalau sudah, bagian atasnya kalian gunting sedikit aja, karena buat menempatkan si pita balonnya nantinya. Nah, setelah ini kalian tinggal lem ke pinggir-pinggirnya aja, setiap pinggir-pinggir, sisi-sisi pinggirnya si kertas origaminya kalian lem. Lalu kalau sudah dilem, kalian tinggal pasang aja si pita balonnya ini seperti ini. Nah, lalu kalau sudah ditempel seperti ini, kalian tutup kertas origaminya, lalu kalian tekan-tekan aja supaya si lemnya ini merekat dengan sempurna lah. Nah, lalu ini untuk kertas origami yang berikutnya juga lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Nah, ini yang sudah jadi, karena warna putih mau saya kasih motif polkadot atau titik-titik seperti ini. Nah, tinggal kalian bikin lagi sepanjang yang kalian mau. Nah, kertas origami yang saya gunakan ini, jika DIY tadi sudah semua dibuat atau perintilan dekorasinya sudah dibuat, mari kita dekorasi backdropnya yuk. Nah, ini dia kondisi before-nya. Kalian bisa lihat kondisi before seperti ini, memang ada kursi dan meja. Nah, di sini kursi kayunya mau saya geser dulu, tapi nantinya kursi kayu ini akan saya pakai. Nah, setelah itu saya meletakkan jemuran baju di sini. Nah, jemuran baju ini mau saya bikin buat backdropnya ya. Nah, lalu di sini di jemuran baju ini sepanjang tiang atas ini mau saya pasangkan foam dengan cara diikat menggunakan pita balon seperti ini. Diikatnya kalian bisa lihat ya. Nah, sepanjang tiang ya bagian atas nanti akan hasilnya tuh seperti ini kalau sudah diikat dengan styrofoam. Kemudian saya meletakkan kain di sini. Nah, ini kain buat backdropnya ya. Nah, ini kain yang biasa saya gunakan buat foto produk jualan saya. Ini mau saya pakai buat backdrop dulu kainnya. Kalau kalian nggak punya kain, kalian bisa pakai hijab atau pakai spray mungkin yang motif polos, bisa banget ya. Nah, ini tinggal disematkan jarum pentulnya. Jarum pentulnya disematkan pada styrofoamnya ya supaya kencang dan tidak jatuh si kainnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 warna kain yaitu putih dan rose gold. Nah, putihnya itu saya letakkan di kanan dan kiri, sedangkan rose goldnya itu di bagian tengah. Kalau sudah dipasang maka hasilnya seperti ini. Lanjut kita tempel atau kita pasang si daun palem kering dari kertas ini menggunakan jarum pentul seperti ini. Jarum pentulnya taruh di tengah-tengah daun palem ini, lalu kalian tusukin aja ke styrofoam karena kan tadi di dalamnya sudah ada styrofoam ya, jadi lebih memudahkan untuk menancapkan atau menempelkan si daun palem kering dari kertas nasi ini. Nah, lalu masukkan juga atau tempelkan juga bunga mawar dari tisu ini di bagian tengahnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya, bunga mawar dan daun palem keringnya. Lalu kalian bisa pasang sepanjang tiangnya ya. Kalau sudah dipasang hasilnya akan seperti ini. Next, lalu kita pasang si lampu awannya. Lampu awannya itu bagian talinya kita kasih peniti seperti ini, karena peniti ini gunanya buat menempelkan pada backdrop ya. Seperti ini aja kalian tempelin. Nah, penitinya itu tinggal ditempel ke bagian belakang backdrop. Nah, lakukan lampu awan berikutnya ke setiap backdrop. Nah, saya di sini memasang lampu awan 3, jadinya hasilnya seperti ini. Lalu untuk bagian kanan dan kirinya yang kain warna putihnya ini mau saya bikin bentuk ala-ala jendela kebuka gitu, ala-ala gorden jendela lah kalau nggak salah ya. Di sini saya ikat dulu ke tiangnya, tiang jemurannya menggunakan pita balon seperti ini diikatnya. Nah, kalau sudah diikat, saya mau menempelkan kembali daun palem kering dari kertas nasi ini
menggunakan jarum pentul ya. Lalu bisa langsung ditancapkan ke kainnya si jarum pentulnya supaya si palem keringnya ini menempel. Nah, seperti ini jadinya. Lalu saya juga di sini menempelkan bunga mawar dari tisu ke samping daun palem keringnya. Nah, saya melakukan hal ini untuk bagian kanan dan kirinya. Kanan dan kiri kain putih, maka hasilnya seperti ini. Oke, lalu di sini saya mau geser lagi bangku kayunya ke depan backdrop. Nah, kalau kalian nggak punya bangku kayu, kalian bisa pakai bangku apa aja ya, tinggal kalian dekorasiin aja sesuai selera kalian masing-masing. Dan di sini saya memberi alas pada bangku kayunya itu alas karpet bulu. Lalu di sini saya menghias bangku kayunya itu menggunakan kain tile. Ini kain tile juga kain yang biasa saya gunakan buat foto produk jualan saya sih ya. Ini bebas kreasi kalian masing-masing untuk menghias si bangkunya itu seperti apa. Kalau saya seperti ini aja menggunakan kain tile dan bawahnya dikasih alas karpet bulu. Lalu di sini ada meja bulat. Nah, meja bulat ini kan pelompong aja seperti ini. Mau saya tutupin pakai hijab atau kerudung saya. Kebetulan saya punya hijab yang warnanya itu senada dengan warna backdropnya. Nah, lalu saya tutupkan seperti ini. Nah, ini mejanya ini gunanya buat menaruh board ini. Nah, ini board ini juga terserah kalian mau tulis apa aja ya. Oke, next dekorasi selanjutnya di sini saya punya banyak kain perca. Kain perca ini bekas bikin baju ya, karena saya jualan baju jadi banyak banget kain perca sisaan baju. Kalian bisa lihat ada 2 bungkus kain perca, belum lagi ada di gudang banyak banget. Nah, saya memilih kain perca berwarna putih. Ini gunanya buat menutupi batu-batu di bawah bangku, karena batu-batu ini mau saya tutupin semua pakai kain perca berwarna putih. Nah, kalian bisa lihat kan kain percanya udah jelek banget seperti ini. Ini kain percanya saya lipat lalu saya taruh di bawah bangku untuk menutupi batu-batunya supaya lebih rapi aja sih, makanya saya tutupi pakai kain perca. Nah, bagian depan bangku juga saya tutupi yang batu-batu ini pakai kain perca. Nanti hasilnya akan lebih rapi seperti ini. Oke, next dekorasi berikutnya. Nah, di sini saya punya banyak pajangan bunga. Karena untuk mempercantik si backdropnya, maka saya gunakan aja ini pajangan rumah saya buat hiasan backdropnya. Nah, saya meletakkannya di sini, depan sini membentuk huruf U. Nah, lalu saya juga menaruh balon-balon secara random aja biar lebih cantik hasil backdropnya. Oke, kemudian di sini juga saya punya vas bunga. Saya letakkan vas bunga ini daripada bagian kanannya kosong, nggak ada hiasan apa-apa, makanya saya di sini meletakkan vas bunga yang memang ada di rumah saya, udah ada di rumah jadi saya nggak perlu beli. Dan vas bunganya itu saya letakkan daun palem kering dari kertasnya yang berukuran besar seperti ini. Nah, lalu dekorasi berikutnya di pagarnya daripada melompong, pagar rumah saya melompong, makanya saya mendekorasinya dengan menempelkan bendera segitiga seperti ini yang tadi saya buat DIY. Saya ikat saja di pagarnya seperti ini ya. Oke, dekorasinya sudah terpasang semua ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, hasil dekorasi backdrop yang low budget banget karena mayoritas terbuat dari barang-barang bekas dan hasil DIY ya. Nah, hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat secara detailnya seperti ini. Dan untuk suasana malam hasilnya seperti ini. Lampu awannya lebih terlihat jelas ya kalau suasana malam. Oke, buat kalian yang mau ngadain acara lamaran atau tunangan ataupun yang mau ulang tahun ataupun wedding, nah bisa banget nih kalian coba bikin backdrop low budget seperti ini ya. Oke.